Polisi akan menggelar olah tempat kejadian perkara kasus video asusila Gisela Anastasia. Kedua tersangka tidak ditahan karena dianggap kooperatif dengan penyidik. Polda Metro Jaya akan melaksanakan olah tempat kejadian perkara terkait kasus video asusila Gisela Anastasia. Menurut polisi, olah TKP ini dilaksanakan untuk melengkapi berkas perkara video sur Gisel dan Michael Yukinobu de Vretes. Selain itu, olah TKP tersebut untuk menyelaraskan keterangan Gisel dan Nobu terkait lokasi kejadian di mana video sur itu direkam di sebuah hotel di Medan, Sumatera Utara. Baik saudara MYD dan juga saudari JA, kita lakukan wajib lapor setiap hari Senin dan Kamis, wajib lapor ke sini. Tetap juga kasusnya tetap berlanjut. Jadi jangan ada orang berprediksi kasusnya tidak jalan. Tetap akan berproses. Ya, kita akan lengkapi semua berkas perkara yang ada. Bahkan rencana tidak lanjut ke depan kita akan lakukan olah TKP nanti di Medan sana. Dan juga beberapa alat bukti yang harus kita lengkapi semuanya. Dalam kasus ini, polisi juga telah memeriksa kedua tersangka. Gisela Anastasia diperiksa selama 11 jam. Mantan istri Gading Martin ini dicecar 49 pertanyaan oleh penyidik. Sebagai warga negara Indonesia yang baik dan taat hukum, saya datang hari ini untuk memenuhi panggilan. Sekali lagi, saya mau menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dari lubuk hati saya yang paling dalam. Saya mohon maaf sekali lagi untuk seluruh masyarakat Indonesia dan untuk semua pihak terkait. Saya mohon doanya, mohon dukungan supportnya juga untuk kita bisa menjalani proses ke depan. Ya semoga bisa menjadi lebih baik lagi untuk hari ke depannya. Sebelumnya teman pria Gisel Michael Yukinobu de Vretes juga diperiksa pada 4 Januari lalu. Nobu diperiksa selama 11 jam oleh penyidik Polda Metro Jaya. Kedua tersangka tidak ditahan, polisi menyebut tidak menahan Gisel karena Gisel masih memiliki anak kecil yang masih perlu bimbingan dari orang tua. Namun kedua tersangka kini wajib lapor setiap Senin dan Kamis ke Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sopir Transmetro Delhi yang baru beroperasi cekcok dengan pengendara motor. Diduga sopir mengendarai Transmetro ugal-ugalan dan hampir menyerempet sepeda motor. Pengendara motor ini marah karena motornya nyaris terserempet Transmetro Delhi yang diduga ugal-ugalan. Insiden ini terjadi di Jalan Imam Bonjol, depan Taman Ahmad Yani, Medan, Sumatera Utara. Pengendara motor mengamuk dan memaksa sopir untuk turun, memberikan identitas, sementara pengemudi Transmetro enggan turun dan bersikukuh tidak bersalah dari balik jendela bus. Berdasarkan keterangan pengendara motor, sopir Transmetro Delhi mengendarai bus dengan ugal-ugalan dan hampir menyenggol dirinya di Jalan Pandu, Medan, Sumatera Utara. Aku minta namanya aja nggak dikasih tahunya. Aku pengen lapor ke direksinya. Ada yang catat abang, ada? Nggak ada, hampir aku kalau nggak nengok sisi kanan ini, bahaya kayak gini supir, nggak cocok ini supir. Kamera pengawas masjid merekam aktivitas korban pelaku pembunuhan yang sempat bercengkerama di teras masjid. Menurut polisi, sebelum membunuh korban, pelaku juga melakukan percobaan pembunuhan terhadap seorang pria di kawasan Medan Baru di hari yang sama. Inilah rekaman kamera pengawas yang merekam aktivitas Fitriana dengan Aryo alias Untung di teras Masjid Al-Badar Jalan Gatot Subroto, Medan, Sumatera Utara sebelum pembunuhan terjadi. Kapolsek Sunggal Kompol Yasir Ahmadi menjelaskan sebelum melakukan pembunuhan terhadap Fitriana, pelaku melakukan percobaan pembunuhan terhadap seorang pria bermarga Manalu di kawasan Medan Baru pada siang harinya. Diduga cemburu dengan Manalu yang dekat dengan korban, pelaku nekat mencoba menghabisi nyawa Manalu tepat di depan showroom Jalan Nibung Raya Medan. Namun Manalu berhasil selamat meski kondisinya kritis. Kita sudah mengetahui dan menduga ada yang kita curigai. Saat ini masih kita lakukan pendalaman dan penyelidikan terhadap yang bersangkutan. Sebelumnya warga menemukan mayat wanita di halaman Masjid Al-Badar yang belakangan diketahui bernama Fitriana asal Birun Aceh yang sedang merantau ke kota Medan. Berdasarkan hasil otopsi di Rumah Sakit Bayangkara Medan, diketahui Fitriana merupakan korban pembunuhan dengan belasan luka tusuk. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan.
Jenazah wanita di dalam karung ditemukan warga dalam sebuah indekos di Bandung, Jawa Barat. Pelaku ternyata kekasihnya sendiri yang cemburu karena korban mengunggah foto pria lain di media sosial. Cinta berakhir petaka. Seorang siswa SMA di Kabupaten Bandung, Jawa Barat gelap mata hingga membunuh kekasihnya sendiri yang juga masih berusia 18 tahun. Peristiwa keji ini berawal ketika korban mendatangi indekos pelaku. Setelah bertemu, pelaku cemburu setelah mengetahui korban memiliki pacar lain yang fotonya diunggah di media sosial milik korban. Hilang akal, pelaku langsung menghabisi korban dan jenazahnya dimasukkan ke dalam karung. Pelaku kemudian pergi meninggalkan jasad korban di indekosnya. Tak lama berselang pelaku kembali ke indekosnya dan bertemu dengan ibunya yang menanyakan isi karung tersebut. Setelah menceritakan perbuatan sadisnya ke ibunya, pelaku kemudian menyerahkan diri ke Mapolsek Rancaekek. Menghabisi nyawa korban dengan cara dijerat oleh tali, kemudian dimasukkan ke karung, pergi keluar. Ditinggal begitu saja, korban ditinggal di rumah tersebut, rumah kontrakan tersebut. Kemudian pada saat pulang ke rumah itu, bertemu dengan ibu kandung daripada anak berhadapan dengan hukum ini. Kemudian menanyakan ada apa isi karung ini, ternyata baru bercerita bahwa dia baru selesai menghabisi nyawa anak korban ini ke Polsek Rancaekek. Dia menyerahkan diri, Pak? Menyerahkan diri. Polisi mengumpulkan sejumlah barang bukti berupa karung yang digunakan untuk menyimpan jasad korban, tali tambang, serta pakaian korban. Pemirsa, musyawarah daerah pemilihan Ketua DPD Partai Golkar Pangandaran, Jawa Barat ricuh. Informasinya sesaat lagi hanya di Ainyu Sore.